Yang pertama terhadap hakikat standar akuntansi. Standar memberikan aturan-aturan praktis dan panduan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan dalam mencatat dan melaporkan informasi keuangan. Standar secara umum dapat diterima sebagai akuntan baku yang didukung oleh sanksi untuk setiap ketidakpatuhan. Nah, 3 bagian standar akuntansi ini, yang pertama terdapat deskripsi masalah yang harus dibacakan, yang kedua diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah, dan yang ketiga adalah harus jalan dengan keputusan atau teori yang ada, solusi juga disarankan. Nah, selanjutnya ada 4 tipe standar akuntansi menurut ED. Tipe yang pertama menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Kemudian tipe yang kedua ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Lalu tipe yang ketiga meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Kemudian yang terakhir ada tipe keempat mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Standar akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Standar ini membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan operasional perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya aturan yang jelas, akuntan dapat bekerja dengan profesionalisme, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menjaga integritas dalam mengaudit dan memverifikasi laporan keuangan perusahaan. Alasan mengapa standar akuntansi itu dibuat, yang selanjutnya ada standar memberikan database kepada pemerintah. Nah, di sini standar akuntansi membantu pemerintah dalam mengumpulkan data keuangan yang konsisten dan dapat dipercaya. Data ini digunakan untuk kepentingan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan ekonomi, serta pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, standar menumbuhkan minat dalam prinsip dan teori akuntansi. Nah, di sini dengan adanya standar akuntansi, para akademisi, profesional, dan mahasiswa lebih terdorong untuk mempelajari prinsip serta teori akuntansi. Standar ini juga membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi agar lebih relevan dalam kebutuhan bisnis dan regulasi yang berkembang. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan standar. Pendekatan standar mungkin memberikan keuntungan dan kerugian bagi beberapa pihak. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. Yang kedua, pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal.
Perbedaan antara ketiga pendekatan timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan yang keuangan yang saling bertentangan.